Halo teman-teman semuanya, untuk penggiat PLTS berjumpa lagi dengan Aspro. Ini saya beberapa hari nggak mengudara ya, emang dikarenakan sibuk banget. Kemarin habis pameran di Kemayoran, kita langsung tuntaskan untuk proyek instalasi yang ada di Pantai Indah Kapuk. Nah, seperti ini ya proses untuk instalasi PLTS di Pantai Indah Kapuk. Nah, untuk panel sendiri kita menggunakan kapasitas 10.000 WP atau 10 kWp. Dengan total panel surya kita menggunakan 18 piece 560 WP. Nah, untuk konstruksi sendiri kita terapkan untuk model rooftop ya atau kanopi. Jadi ada dua manfaat kita menggunakan model seperti ini. Jadi di bawah panel surya bisa buat tempat-tempat nyantai atau buat naruh-naruh barang. Nah, di sisi lain panel surya ini langsung bisa kita manfaatkan sebagai atap dan sebagai penghasil produksi listrik setiap harinya. Nah, ternyata di sini ini tagihan atau TDL tarif dasar listriknya itu lumayan tinggi teman-teman. Jadi di daerah sini memang kawasan elit. TDL tarif dasar listrik ternyata 2000 kurang lebih ya 2000 rupiah per kWh. Nah, kalau di tempat kita yang R2 ya atau kapasitas 1300 sampai dengan 2200 di angka 1600-an per kWh. Tapi di daerah sini ternyata TDL-nya sudah di angka 2000 per kWh. Nah, dengan panel surya berkapasitas 10.000 WP ini setiap hari mampu produksi di angka 30 sampai dengan 40 kWh tergantung kondisi cuaca di lokasi ini. Nah, jika lumayan terik, panas optimal, itu mampu menghasilkan produksi rata-rata ya yang kita pantau beberapa hari ini dengan cuaca seperti ini. Kalau siang panas terik, kalau sore udah hujan lagi. Nah, ini mampu produksi di angka 30 kWh per hari atau setara kalau dikalikan 2000 ya per kWh itu udah 60.000 kalau kita kalikan lagi untuk 30 hari itu sudah 1,8 jutaan ya, lumayan lah menghemat tagihan PLN. Nah, bukan hanya sekedar menghemat tagihan PLN, tapi PLTS ini dari pagi hari jam 7 sampai dengan kalau kita amati jam 8, kadang jam 10 malam. Nah, dia itu yang kerja adalah PLTS. Jadi saat pagi hari, siang hari, sore hari, PLN padam pun tidak masalah. Nah, kita terapkan untuk sistem PLTS off grid dengan baterai menggunakan ini ya 200 ampere produk SMT Power. Nah, kita menggunakan baterai 12 piece 200 ampere dengan kombinasi 4 seri 3 paralel. Dengan sistem inverter ini 48 volt. Nah, untuk MPPT sendiri kita juga menggunakan produk Samoto. Nah, ini MPPT memang kita pasang 3 biji biar kedepannya kalau mau upgrade untuk kapasitas panel surya ini tidak usah repot-repot memasang untuk sistem MPPT atau combiner atau pengabelan. Nah, tinggal besok menambahkan untuk jalur panel surya saja. Nah, ini lumayan ya, kita akan lihat untuk pemakaian di Pantai Indah Kapuk ini. Nah, ini ya teman-teman, kita bisa lihat untuk hari ini aja dia produksi ini hanya
18,9 kWh. Ini yang paling atas. Kita akan lihat untuk kemarin, beberapa hari yang lalu, seperti apa pemakaiannya. Nah, ini tanggal 5. Nah, tanggal 5 seperti ini. Hampir power meter ya masuknya. Kita lihat beban pemakaian. Nah, ini tanggal 5 dia produksi total 31 kWh. Bisa kita lihat ini dari jam 00 tengah malam, berarti hari sebelumnya sudah aktif. Ini sampai dengan jam 7.10 dengan grafik beban seperti ini, rata-rata di 3000-an watt. Terus untuk tanggal 6, nah tanggal 6 ini PLTS ini aktif di jam 7.30. Jadi pagi hari ya, saat ada produksi dari panel surya dan sistem baterai menyentuh batasan atas yang ada di setting inverter. Nah, sistem akan secara otomatis berpindah ke PLTS. Nah, ini bisa kita lihat tanggal 6 ini produksi total di 30 kWh PLTS-nya. Dengan beban untuk jam 7.30 rata-rata di angka 2000-an watt. Nah, ini jam 3 sore sampai dengan 3500 watt. Nah, untuk malam hari jam 8 ini udah meningkat ke 4000 watt. Nah, lumayan gede ya di sana beban saat malam hari. Kita coba lihat grafik tanggal 7. Nah, tanggal 7 ini lebih gede ya produksinya, ini di 33 kWh produksi PLTS dengan PLTS aktif dari jam 5.40 atau jam setengah 6 pagi udah aktif sampai dengan jam 22.20. Ini baru off pindah ke PLN. Jadi PLN ini berfungsi sebagai backup di saat kondisi PLTS tidak mampu. Nah, malam hari ya, tentunya malam sampai pagi hari. Nah, ini ya beban relatif di angka 2000-an watt. Posisi malam udah meningkat 3500 sampai dengan 4000 watt. Ini ada pik-pik lonjakan sampai dengan 5000 watt. Ini pik lonjakan pun yang tertera di monitoring ya. Tapi kalau yang nggak tertera otomatis tegangan atau daya kejut beban induktif tentunya di atas 5000 watt. Nah, kita coba lihat tanggal 8 hari ini. Hari ini ternyata produksi PLTS menurun. Ini aktif PLTS dari jam 7 pagi sampai dengan jam setengah 7 malam. Jadi PLTS ini setiap hari udah pasti bekerja selama 12 jam dengan produksi total 18,9 kWh dengan beban pemakaian rata-rata di angka 1500-an. Ini jam 3 sore di angka 3000-an watt. Oke, seperti itu ya untuk grafik pembacaan kWh pemakaian PLTS. Sekarang kita mau melihat seperti apa grafik dari baterai atau tegangan baterai yang kita gunakan. Nah, ini baterai kita menggunakan VRLA tipe SMT Power, kapasitas 200 ampere sebanyak 12 piece. Nah, ini kita lihat untuk grafiknya tanggal 5. Ini ya. Seperti ini grafiknya. Karena kita set batasan bawah baterai ini di angka 45 volt. Terus tanggal 6. Nah, ini seperti ini. Ini dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore ini udah floating ya untuk baterai. Mungkin beban karena bisa kita lihat tadi bebannya cukup kecil di tanggal 6. Sekarang tanggal 7. Ini ada drop di jam 7 pagi karena PLTS sudah on. Meningkat lagi sampai dengan nih udah menyentuh floating lagi. Seperti itu karena
Untuk setting MPPT kemarin kita set 52 volt. Dan menurut dataset baterai ini sampai dengan 54 volt, makanya kita coba naikkan untuk setting floating di MPPT-nya. Kita lihat tanggal 8. Tanggal 8 seperti ini, baterai tidak menyentuh floating. Kemungkinan kondisi di lokasi ini cuaca buruk ya. Maksudnya mungkin hujan atau pas mendung, jadi produksi PLTS kecil. Oke ya teman-teman, seperti itu untuk pantauan hasil produksi PLTS yang kita pasang di Pantai Indah Kapuk. Nah, untuk rak sendiri kita juga menggunakan ini ya, Indorax. Nah, rak ini sebenarnya untuk baterai lithium juga sangat pas ya ukurannya. Nah, ini tampilan depan juga ada kaca atau fiberglass ya kalau nggak salah. Jadi bisa kita lihat dari luar. Dari dalam seperti ini ya. Nah, ini lumayan kokoh, ini kuat. Menurut dataset berapa ya? Kemampuan ini bisa berapa ratus kilo. Jadi untuk baterai memang sudah didesain untuk beban-beban berat. Ini seperti kuping-kupingan, handle-handle samping juga dia pas kanan kiri. Untuk belakang juga lebih bagus lagi, maksudnya bisa ini yang belakang ada 2 pintu ya, pintunya terbuka dari belakang. Untuk bagian samping-samping sini juga bisa kita buka. Seperti itu ya teman-teman untuk rak yang kita gunakan, karena selama ini kita juga menggunakan rak sesuai dengan permintaan customer. Jadi kalau customer minta spek yang premium untuk rak, kita bisa menggunakan model rak seperti ini. Nah, ini salah satunya contoh Indorax, ada ukuran yang ini 20U. Sedangkan yang kita install di PIK kemarin dia 42U dengan tinggi itu kurang lebih 2 meteran kalau nggak salah. Untuk PLTS yang belakang ini juga baru kita install kemarin. Besok kita akan review juga untuk hasil sistem yang kita pasang ini, serta produksi untuk rumah tangga kecil seperti ini seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang ingin instalasi PLTS maupun bertanya-tanya tentang sistem PLTS, bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Dari admin sama teknisi kita juga sudah ada. Untuk tim survei, tim instalasi, dan servis kita juga sudah ada di daerah Bekasi. Buat teman-teman yang di daerah Jabodetabek nggak usah kebingungan untuk mempercayakan ke kita untuk sistem PLTS, karena kita nggak usah jauh-jauh dari Jogja, kita sudah ada tim yang di daerah Bekasi. Mungkin cukup sekian ya untuk review PLTS yang kita pasang di daerah Pantai Indah Kapuk. Bagi teman-teman yang berminat untuk instalasi PLTS atau untuk sebagai backup di saat PLN padam, atau sebagai penghemat tagihan PLN, atau sekedar mengisi waktu luang
atau untuk gaya-gaya hidup juga bisa langsung konsultasi dengan kita. Nanti untuk spesifikasi PLTS kita menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja. Jalur charging dari PLN, yang ini inputan PLN, ini input inverter, yang ini beban ke masing-masing lantai. Ini kita manfaatkan untuk lampu-lampu, yang ini untuk AC. Di sini ada 2 COS sebagai bypass ya. Jadi kalau main PLTS bisa arahkan ke atas. Kalau mau salah satu sumber ikut PLN bisa turunkan ke bawah, dan saat sistem inverter ada kendala bisa langsung bypass ke bawah. Jadi output yang ke beban rumah PLN. Ini beban di lampu-lampu sekarang 521 watt. Ini beban AC mungkin baru satu AC yang aktif 830 watt. Yang bawah ini jalur dari panel surya menuju MPPT. Ini PV1, PV2. Ini baterai menuju MPPT. Yang ini DC inverter. Untuk baterai kita menggunakan 12 unit 200 ampere dengan total daya tampung 28 kWh.